Assalamualaikum Sobat Islam Gayeng semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu tabaruj. Ingin terlihat menarik memang terlihat wajar, ketika itu berkaitan terkait diri sendiri. Namun, hal ini akan menjadi pembahasan yang berbeda, ketika para wanita berkeinginan tampil menarik untuk menarik perhatian lawan jenis, terutama yang dapat menghadirkan syahwat dalam diri lawan jenis. Dalam kaidah Islam, istilah menampilkan diri secara berlebihan ini dikenal dengan istilah tabaruj. Kebiasaan memakai parfum secara berlebihan yang dilakukan oleh kaum Hawa sudah termasuk salah satu contoh sikap tabaruj yang ada pada zaman sekarang. Apabila kita lihat sejarah, kebiasaan tabaruj sudah ada sejak zaman jahiliyah. Saat itu, para wanita sangat pandai menghias dirinya semenarik mungkin. Ini semua mereka lakukan untuk mendapat perhatian khusus dari lawan jenis. Mereka bahkan takkan tanggung-tanggung memakai perhiasan. Dengan berlebihan, mereka pakai perhiasan ini untuk menunjukkan dirinya luar biasa dan pantas mendapat perhatian khusus dari lawan jenisnya. Sebelum kita membahas lebih mendalam, kita perlu tahu apa makna dari kata tabaruj itu. Secara bahasa menurut Syekh Al-Qurtubi ialah tabaruj artinya menyingkap dan menampakkan diri sehingga terlihat pandangan mata. Contohnya kata buruj musyayadah, benteng tinggi yang kokoh, atau kata buruj sama, bintang langit. Artinya, tidak penghalang apapun di bawahnya yang menutupinya. Kata tabaruj sendiri Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab. Hendaklah kalian, para wanita, tetap di rumah kalian. Dan janganlah kalian bertabaruj dan seperti tabaruj orang-orang jahiliyah yang dahulu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat di atas, beliau berkata, arti ayat ini, janganlah kalian, wahai para wanita, sering keluar rumah dengan berhias atau memakai wewangian, sebagaimana kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang dahulu. Mereka tidak memiliki pengetahuan agama dan iman. Semua ini dalam rangka mencegah keburukan bagi kaum wanita dan sebab-sebabnya. Dari pengertian di atas, kita dapat menarik kesimpulan, bagaimana sudah selayaknya bagi seorang wanita untuk berhati-hati dalam berhias diri, sehingga tidak masuk dalam perilaku tabaruj ini. Namun perlu digarisbawahi juga, bagaimana berhias diri sendiri tetap bisa dilakukan, karena Allah sendiri membolehkannya. Hal ini dapat kita lihat dari surat Al-A'raf. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Dari ayat ini ada satu penekanan tentang larangan berlebih-lebihan dalam hal berhias. Karena sifat berlebihan inilah yang sebenarnya dilarang di dalam Islam, khususnya dalam masalah berhias untuk wanita. Lalu apa saja kira-kira yang membedakan berhias yang dibolehkan dengan berhias yang tidak dibolehkan atau tabaruj? Untuk mengetahui ini, kita perlu tahu makna tabaruj sendiri bagi wanita itu bagaimana. Syekh Abul A'la Al-Maududi berkata, kalimat tabaruj apabila digunakan untuk wanita, maka ia mempunyai 3 makna. 1. Menampakkan kecantikan wajah serta keindahan tubuhnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. 2. Menampakkan keindahan pakaian dan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. 3. Menampakkan dirinya kepada kaum lelaki yang bukan mahramnya dengan berlenggak-lenggok dalam berjalan. Dari ketiga poin ini, Syekh Abul A'la Al-Maududi memfokuskan bagaimana perilaku tabaruj ini dilakukan jika wanita berhias atau menampakkan keindahan dari dirinya di depan yang bukan mahramnya. Maka ketika seorang wanita berhias atau mempercantik dirinya di hadapan suaminya, berarti itu adalah sebuah hal yang dibolehkan. Khusus bagi wanita yang sudah memiliki pasangan, maka sudah sepatutnya bagi dirinya untuk berhias di depan pasangannya, yang dengan berhias inilah diharapkan akan semakin bertambah kecintaan dari pasangannya. Hal ini banyak terjadi terbalik di zaman sekarang. Tidak sedikit kita temukan bagaimana wanita berhias diri dengan hiasan yang berlebihan ketika ia keluar rumah.
Namun ketika di dalam rumah, di depan pasangannya, mereka tidak berhias sama sekali. Dari sebab kejadian inilah, sebenarnya banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, di antaranya perceraian. Bagaimana kita temukan, laki-laki yang seharusnya mendapatkan kebahagiaan ketika melihat pasangannya berhias di depan dirinya, malah cenderung bosan dengan pasangannya, dan akhirnya melihat wanita lain di luar rumah. Sedangkan bagi yang wanita, ketika mereka keluar dengan berhias yang berlebihan, mereka mendapatkan pujian-pujian dari laki-laki yang bukan pasangannya. Akhirnya mereka lebih senang dengan laki-laki tersebut dibanding pasangannya. Di akhir, mungkin coba kita perhatikan hadis Rasulullah yang membahas tentang adanya kaum wanita yang tidak dapat mencium bau surga. 2 golongan manusia dari penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, suatu kaum yang membawa cemeti laksana ekor sapi, yang mereka gunakan untuk memukul manusia. Dan kaum wanita yang berpakaian tetapi seakan-akan mereka telanjang, melenggak-lenggokkan tubuhnya. Kepala mereka seperti punuk onta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Sesungguhnya bau surga itu dapat tercium dari jarak demikian dan demikian. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadits di atas disebutkan beberapa sifat wanita yang diancam tidak dapat mencium bau surga. Di mana disebutkan, yaitu para wanita yang 1. Berpakaian tetapi telanjang, 2. Ma'ilat wa mumi'ilat, 3. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Berikut keterangan dari Imam Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. 1. Wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ada beberapa tafsiran yang disampaikan oleh Imam Nawawi. 1. Wanita yang mendapat nikmat Allah, namun enggan bersyukur kepadanya. 2. Wanita yang menutup sebagian tubuhnya dan menyingkap sebagian lainnya. 3. Wanita yang memakai pakaian yang tipis yang menampakkan warna badannya. 2. Wanita yang ma'ilat wa mumi'ilat. Ada beberapa tafsiran mengenai hal ini. 1. Ma'ilat yang dimaksud adalah tidak taat pada Allah, dan tidak mau menjaga yang mesti dijaga. Mumi'ilat yang dimaksud adalah mengajarkan yang lain untuk berbuat sesuatu yang tercela. 2. Ma'ilat adalah berjalan sambil memakai wangi-wangian, dan mumilat yaitu berjalan sambil menggoyangkan kedua pundaknya atau bahunya. 3. Ma'ilat yang dimaksud adalah wanita yang biasa menyisir rambutnya, sehingga bergaya sambil berlenggak-lenggok bagai wanita nakal. Mumi'ilat yang dimaksud adalah wanita yang menyisir rambut wanita lain supaya bergaya seperti itu. 3. Wanita yang kepalanya seperti punuk unta yang miring. Maksudnya adalah wanita yang sengaja memperbesar kepalanya dengan mengumpulkan rambut di atas kepalanya, seakan-akan memakai sorban.